Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gua Om Ardi. Teman-teman, selamat akhir tahun ya belum ya, tapi vibes-nya, suasananya udah mau akhir tahun ya teman-teman ya. Banyak yang terjadi setahunan inilah ya teman-teman ya. Gue tahu ente juga semuanya banyak masalah. Gue juga sama, makanya gue sampai ya banyak lah gini ya. Ya teman-teman, gue hanya mengomentari satu komentar yang menurut gue penting nih buat dibahas nih. Bisa nggak sih Om pelunasan akhir tahun? Sebenarnya kayak kan suasana akhir tahun suasana gini kan. Nah, bisa nggak sih kita pelunasan kredit akhir tahun? Sebenarnya teman-teman ya, tidak ada hak buat bank itu untuk melarang teman-teman ngelunasin kapanpun juga ya. Mau akhir bulan, akhir tahun, nggak ada larangannya. Siapa yang bilang? Kalau ada larangannya, ada mana? Tunjukin di perjanjian kredit teman-teman, ada nggak akhir tahun nggak boleh ngelunasin kredit? Nggak ada teman-teman ya. Biasanya mereka mendapat himbauan dari manajemen pusatnya kalau pelunasan akhir tahun dilarang. Kenapa? Karena nurunin performanya nggak. Kalau pelunasan kan berarti kreditnya berkurang dong, turun dong. Makanya sangat dilarang akhir tahun. Tapi sebenarnya secara perjanjian kredit, teman-teman itu tidak ada larangan buat melunasi akhir bulan, akhir tahun, awal bulan. Itu tidak ada tanggal-tanggalnya. Sepanjang teman-teman masukin duitnya cukup untuk lunasan, dan teman-teman melampirkan permohonan pelunasan kredit, tidak ada hak buat bank untuk menunda-nunda sebenarnya. Jadi gini teman-teman ya, ini berdasarkan pengalaman gue ya. Kalau misalkan ada debitur yang mau ngelunasin akhir tahun, akhir bulan, gue lebih bersifat lebih ke minta bantuan mereka. Loh kenapa? Pada dasarnya tidak ada yang melarang. Jadi makanya gue sebel sama petugas bank yang ketika mau pelunasan debitur akhir bulan, akhir tahun, mereka kayak mempersulit. Sebenarnya mempersulit boleh, boleh ya. Karena kan performa pribadi juga dapat ya. Pasti mantrinya atau analisnya kan berkurang tuh performanya karena ada pelunasan. Tapi kalau gue pribadi itu lebih menghimbau karena emang tidak ada larangannya, nggak ada larangannya. Apa coba hak kita untuk nunda-nunda pelunasan orang? Ya. Kalau gue lebih ke minta bantuan. Contohnya gini, Pak, saya mau lunasin kredit nih. Ini ya sebaiknya ya, gue kayak yang terbaik aja, padahal gue juga sampah, kata orang. Eh, yang Pak mau lunasin, oke. Pak, mohon maaf Pak, mohon bantuannya. Gue pasti mohon bantuan. Karena apa? Karena pada dasarnya nggak bisa gue juga maksa teman-teman nggak ngelunasin. Sudah duit ya harus lunasin. Minta bantuannya Pak, karena ini berkaitan dengan lebih ke performan kami. Gitu aja, ya kan? Kalau tiba-tiba teman-teman yang melunasin mendesak, Pak, saya kalau nggak jual rumah ini Pak, istri saya, orang tua saya ini buat berobat nih, jaminannya buat berobat nih, saya jual ke orang lain, duitnya buat berobat, kalau nggak orang tua saya meninggal misalkan, ya pasti saya lunasin seperti itu ya, pasti saya bantu pelunasannya. Kalau ada hal-hal urgent, teman-teman yang melunasin kreditnya di bank, ya mau nggak mau bank itu harus melunasin lah, ya kan? Karena jaminannya misalnya diperlukan buat dijual atau apa, pendesak, ya masa dilarang, ya kan? Seperti itu. Jadi posisi bank tuh sebenarnya lemah ketika teman-teman ingin melunasin kredit. Nggak ada, karena tidak ada di perjanjian kredit untuk tidak boleh melunasin ketika akhir bulan. Akhir bulan sendiri apa arti akhir bulan kan nggak jelas, tanggalnya kah apanya kan nggak ada, kan seperti itu. Jadi lebih ke persuasif. Karena apa, teman-teman ketika melunasin bulan depan akhirnya itu bunganya sudah berbeda ya, biayanya teman-teman lunasin pasti berbeda ya kan, karena pasti bunganya nambah ya kan secara langsung kan, seperti itu. Nah makanya gue lebih ke ya minta bantuan ya, apa kalau memang mendesak ya sudah saya lunasin gitu. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan teman kita yang 16 hari jaminannya tidak datang-datang, katanya sih akhir tahun. Jadi katanya sih udah melakukan pelunasan, tapi udah setengah bulan itu sertifikat atau mungkin jaminannya gue nggak tahu lah, jaminannya tidak diserah-serahkan karena alasannya akhir tahun. Nggak ada lah, kalau udah pelunasin ngapain itu tunda-tunda ya kan? Gue khawatirnya ya nggak, karena pengalaman gue, teman-teman gue, kadang-kadang nih akhir bulan nih orang udah naruh duitnya, kita nggak lakukan pelunasan. Udahlah lunasin aja awal bulan ya kan, secara sistem duitnya udah ada tapi kita tidak melakukan pelunasan untuk menjaga performa, tapi debiturnya nggak tahu. Banyak kan seperti itu, banyak. Nah, gue takutnya teman kita yang katanya sudah dilakukan pelunasan, jaminnya tidak datang sampai setengah bulan, jangan-jangan nih, memang sebenarnya kreditnya belum lunas. Ya itu teman-teman mesti cross check lah. Ya, karena kalau setengah bulan jaminan alasannya di kantor pusat, bodoh banget sih petugas banknya, masa ngembalin jaminan kantor pusat sampai cabang aja misalkan sampai 16 bulan, 16 bulan ya, setengah bulan ya, 16 hari. Nggak mungkin lah ya, cross check lagi lah ya. Gue bukannya apa-apa ya, takut ya
gue juga pemain dulu kan, maksudnya pemain tuh dalam artian ya gue ngatur-ngatur lah ya supaya akhir bulan tetap perform, teman-teman juga tidak rugi kan, seperti itu. Lebih baik ya di ngobrol aja, Pak, mohon maaf Pak, dananya sudah ini, cuman Bapak urgent nggak sertifikatnya diambil? Kalau nggak urgent saya donasinya awal bulan ya Pak, nggak apa-apa masukin aja dananya sekarang. Itu kan lebih baik terbuka ya kan. Gue nggak nuduh orang banknya, enggak. Yang terkait komentar yang setengah bulan sertifikatnya nggak datang, nggak juga, nggak nuduh orang banknya atau nggak nuduh banknya tidak melakukan pelunasan, enggak juga. Tapi mungkin kalaupun memang tidak dilakukan pelunasan, ya sebaiknya dibicarakan, jadi orang nggak ngarep-ngarep udah setengah bulan sertifikat nggak datang-datang, PPKB nggak datang-datang. Itu sih bukan apa-apa, itu setengah bulan ngapain aja ya. Ya gue khawatirnya memang tidak dilakukan pelunasan ya kan, duitnya masuk kan, ngomong aja udah Pak udah pelunasan kan, petugas banknya ngomong gitu kan, pada aslinya tidak sama sekali ya kan. Tunggu aja awal bulannya tanggal 2 kan ya, hari Selasa kan udah masuk ya kan. Seperti itu ya teman-teman. Maksud gue adalah dari konten ini adalah teman-teman terkait dengan pelunasan akhir tahun, akhir bulan tidak ada larangannya teman-teman ya. Tapi sebaiknya tetap dibicarakan. Karena apa? Petugas banknya udah bantuin teman-teman dari awal pencairan kredit, dari proses sampai cair. Ya kalau memang mereka merasa bahwa pelunasan kredit akhir tahun mengurangi perform mereka, kalau teman-teman masih bisa nahan, ya sudah awal bulan saja. Tapi kalau memang mendesak, ya teman-teman harus ambil sikap ya. Tidak ada pelunasan akhir tahun, akhir bulan itu tidak boleh, tidak ada ya. Di internal bank aja yang berbuat seperti itu ya, ada surat misalkan kan dari pusatnya misalkan kan, ya dihimbau kan, enggak seperti itu, tidak dilakukan pelunasan akhir tahun ya. Gitu teman-teman ya. Berarti masih boleh nggak sih Om? Boleh lah, pelunasan akhir tahun boleh ya, tinggal dibicarakan lagi aja ya, sedemikian urgent atau enggaknya, sedemikian teman-teman mau bantu petugas banknya atau enggak, karena itu posisi banknya sebenarnya ketika pelunasan tuh lemah ya kan, seperti itu. Oke guys, itu yang bisa sampaikan ya, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.